Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah teori komunikasi ingin menjelaskan mengenai teori informasi organisasi. Saya sendiri, Febrianti Nusyapa, akan dibantu dengan dua rekan saya, yaitu Balkis Salama dan Nur Aulia Putri. Baik, materi pertama ini akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Balkis Salama. Halo, saya Balkis Salama ingin menjelaskan teori informasi organisasi. Apa sih teori informasi organisasi? Teori informasi organisasi menurut salah satu teori komunikasi yang membahas mengenai pentingnya penyebaran informasi dalam organisasi untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi tersebut. Pengertian menurut Wyk tahun 1995 tentang teori informasi organisasi, itu organisasi berbicara dengan dirinya sendiri. Maksudnya adalah anggota-anggota organisasi penting dalam penciptaan dan pemeliharaan makna pesan. Wyk melihat organisasi sebagai sebuah sistem yang mengambil sebuah informasi yang membingungkan atau ambigu dari lingkungannya dan membuat informasi tersebut menjadi masuk akal. Oleh karenanya, menurut teori informasi organisasi akan berevaluasi selama mereka berusaha untuk memahami diri mereka dan lingkungannya, daripada memfokuskan pada peranan satu-satunya yang konstan adalah perubahan dalam organisasi. Hal yang paling konstan adalah perubahan dalam organisasi. Fokus dari teori informasi organisasi adalah pengkomunikasian informasi yang penting bagi suksesnya sebuah organisasi. Sangat jarang seseorang atau suatu departemen dalam sebuah organisasi mempunyai semua informasi penting dalam menyelesaikan suatu proyek. Berasal dari berbagai sumber, akan tetapi tugas pemrosesan informasi tidak dilaksanakan hanya dengan melalui teori informasi. Bagian tersulit adalah dalam mengartikan dan mendistribusikan informasi yang didapat. Teori juga ada dua, yaitu teori sistem umum dan teori evaluasi sosial kultur dari Darwin. Saya akan menjelaskan teori sistem umum terlebih dahulu, yaitu pengaruh informasi dari lingkungan luar organisasi. Wyk juga menerapkan teori sistem umum, mengaplikasikan teori sistem umum dalam pengembangan untuk mempelajari mengenai cara organisasi mengolah informasi. Komponen terpenting dari teori sistem umum adalah umpan balik. Melalui umpan balik, unit-unit mampu menentukan jika informasi telah ditransmisikan secara jelas dan menandai untuk meraih tujuan yang diinginkan. Yang kedua itu teori evaluasi sosiokultur dari Darwin. Apa sih itu teori sosiokultur? Mendeskripsikan proses di mana organisasi mengumpulkan dan mengartikan informasi tentang perubahan dalam lingkungan sosial mereka untuk beradaptasi terhadap perubahan dalam lingkungan sosial mereka juga. Istilahnya itu yang tepat untuk mendeskripsikan teori tersebut itu ketahanan pada makhluk yang unggul atau paling sesuai. Tujuannya itu makhluk semua organisasi adalah ketahanan dan organisasi bekerja untuk menentukan strategi terbaik untuk melalui semua tantangan. Asumsi teori informasi organisasi. 1. Organisasi manusia berada di dalam lingkungan informasi. Kedua, ada informasi yang diterima organisasi berbeda dalam tingkat equivokalitasnya. Terus ada juga organisasi manusia terlibat dalam proses informasi untuk mengurangi equivokalitasi informasi. Saya akan menjelaskan dari organisasi manusia berada di dalam lingkungan informasi. Itu asumsi pertama ini menyatakan bahwa
organisasi bergantung pada informasi dengan tujuan untuk berfungsi secara efektif dan meraih tujuan. Untuk asumsi yang kedua, itu memusatkan pada ambiguitas yang ada pada informasi. Sebuah organisasi perlu menentukan anggota yang paling berwawasan atau berpengalaman dalam menangani informasi tertentu yang diraih. Asumsi ketiga, menyatakan bahwa organisasi terlibat dalam aktivitas bersama untuk membuat informasi yang diterima dapat lebih dipahami. Tahapan selanjutnya dalam teori atau materi ini yaitu strategi komunikasi. Dalam mengatasi ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi, menurut Wayan ada 2 tahapan yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan siklus perilaku. Nah, siklus perilaku ini ketika seseorang dalam organisasi berinteraksi setiap hari, maka kegiatan hal ini akan menimbulkan organisasi, dan ketika si anggota organisasi ini menghindari komunikasi dengan tujuan menghindari adanya ketidakjelasan informasi, hal inilah yang disebut dengan siklus perilaku. Siklus ini meliputi 4 elemen, yaitu yang pertama ada aksi. Aksi ini merupakan pernyataan perilaku yang menunjukkan adanya ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi. Yang kedua, interaksi, yaitu respon terhadap aksi dengan tujuan memberikan klarifikasi terhadap informasi yang belum jelas atau ketidakjelasan dan ketidakpastian informasi. Yang ketiga, ada penyesuaian atau adjustment, yaitu tanggapan terhadap respon informasi aksi sebelumnya. Yang keempat atau yang terakhir, ada interaksi ganda, yaitu beragam interaksi komunikasi yang digunakan oleh organisasi untuk mengurangi ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi. Nah, contohnya itu misalnya melalui telepon, email, konferensi, interview, dan lain sebagainya. Nah, yaitu tahapan yang kedua dalam 2 upaya ini, yaitu aturan bersama. Dalam siklus perilaku terhadap siklus perilaku tindakan organisasi diatur dalam aturan bersama atau SM rules yang memandu dalam kegiatan rutinitas yang digunakan dalam menghadapi ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi. Menurut Wyer and Turner, mengacu pada aturan yang dibuat oleh suatu organisasi untuk menganalisis ketidakpastian sekaligus memberikan tanggapan. Menurut Turner ada 4 aturan dalam hal ini, yaitu aturan durasi. Aturan durasi ini melakukan komunikasi yang disesuaikan dengan singkat. Yang kedua, ada aturan personel, yaitu orang yang paling tahu harus hadir sebagai sumber, artinya orang tersebut menjadi saksi kunci. Yang ketiga, aturan keberhasilan. Aturan ini digunakan ketika organisasi memilih salah satu metode komunikasi yang terbukti paling efektif dalam mengatasi ketidakpastian atau ketidakjelasan informasi. Yang terakhir, aturan keempat, yaitu aturan usaha atau effort. Aturan ini memandu organisasi untuk memilih aturan atau siklus yang membutuhkan paling sedikit usaha. Contohnya kayak menyebarkan brosur sekolah. Kenapa brosur sekolah? Karena dibandingkan untuk berbicara mengenai sekolah itu dari satu lembaga ke lembaga lain akan lebih singkat dan lebih simpel dengan usaha yang lebih minim dengan membuat proposal atau brosur sekolah yang diberikan kepada pihak atau instansi lain. Pada dasarnya proses ini adalah proses interpersonal yang melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menciptakan lingkungan, di mana informasi tersebut diterima dan dianalisis oleh organisasi. Kemudian organisasi harus menganalisis input-input yang mereka terima untuk mengetahui seberapa banyak jumlah ketidakpastian yang ada. Kemudian setelah itu memberi makna terhadap informasi tersebut. Yang kedua adalah tahapan seleksi. Organisasi harus dapat menganalisis apa yang diketahui terhadap input yang diterima. Kemudian memilih sebuah metode terbaik untuk mendapatkan informasi tambahan terhadap informasi yang belum jelas. Tahapan ini juga disebut retrospektif, di mana tahapan ini kelompok atau organisasi diminta untuk memutuskan aturan dan siklus apa yang akan digunakan. Tahapan ketiga yaitu retensi.
mengingat hal-hal kecil setelah organisasi mengevaluasi kemampuannya untuk mengatasi ambiguitas suatu informasi. Maka organisasi akan menganalisis sejauh mana efektivitas komunikasi yang digunakan dalam mengatasi ambiguitas suatu informasi. Salah satu tahapan retensi yaitu menyimpan informasi untuk disimpan dan dipakai di kemudian hari. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.